Selamat datang di podcast Gambro. Selamat datang di podcast Gambro. Gambar sambil ngobrol. Jomblo. Hari ini gue udah bersama di Idol. Halo semuanya. Lo Salam kenal. sebutnya sekarang apa sih? Control Alt Del ya? Iya, sekarang itu Kayaknya lu nama. ganti-ganti nama mulu gak sih? Enggak, gue cuma 2 kali. Idol sama Control Idol. Kenapa jadi Control Alt Del sekarang? Iya, karena jadi awalnya emang kayak gue gue sering gunain itu buat Hmm. summoning taskbar gitu kan. Hmm. Terus si teman gue tuh juga anjing Control Idol, lu Control Idol mulu kayak nama lu gitu. Ya, jadi kayak waktu zamannya gue gawe di agensi gitu kan. Hmm. Oh, kayak gitu. Terus pas gua iseng-iseng malam-malam sih ya, kayak apa sih namanya? Hmm. Kayak lagi apa ya? Istilahnya apa ya? Bertapa, meditasi. Ya, ya, semacam bertambah. Overthinking kalau kata anak sekarang. Anjing. Saatnya overthinking. Ya, itu gua kayak nemuin banget zamannya DOS itu kontrol ada tuh lu kayak nge-reboot Hmm. reboot ini komputer lo dari start awal gitu kan. Iya. Yeah. Terus dan ada similarity dengan nama gue Aidel. Kayak teman kantor gue bilang, wah kata gue, dan menurut gue ini bagus juga kayaknya buat nama gitu. Hmm. Terus gue kayak ngerasa kalau setiap hari tuh yang gue lakuin itu gue mesti kayak apa ya, ya hari ini udah hari ini, besok tuh gue harus memulai hal yang baru gitu. Hmm. Jadi ya sebenarnya tiap hari gue tuh rebooting gitu loh, Anjir. kayak gitu sih kurang lebih. Ternyata maknanya cukup deep juga ya. Gue pikir cuma sekedar kayak, oh mirip Idol, makanya jadi kayak Control Idol. Gokil, Iya. gokil. Lu tapi udah mulai style gambar apa nih sebutannya art station style ya? Apaan tuh rasanya sih anjing baru denger gue. Gue kayak ngelihat ilustrator yang kayak lu itu pasti orang-orang art station gitu. Uh, Kayak jadi gue nyebut, oh ini mostly, ilustrator art station nih. mostly mungkin karena kerjaannya lebih dominan konsep art daripada ilustrasi kan. Jadi Iya. Kayak jadi lu udah dari dulu emang startnya langsung style yang kayak gini atau lu sempet kayak gue dulu, nyoba-nyoba? gue dulu kayak lebih, jadi gue pengen banget bagus di dunia ilustrasi gitu. Hmm. Terus ternyata pas gue lagi ngedalamin itu, malah gue di tengah perjalanan malah gue tertarik sama dunia konsep art gitu. Hmm. Kayak apa ya? Ya kayak lu apa nge-build sebuah sebuah aset gitu yang akan bakal dipakai di game atau film, Hmm. buat detail dengan informasinya, misal contoh karakter desain Hmm. si nya orangnya orangnya begini 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 begini. Nah mungkin kalau kalau karakter itu ada dalam sebuah cerita action game atau film, jadi lo mesti describe dia, ngedesain dia sampai dari baju sampai ke senjatanya kayak Hmm. gitu. Dan itu kayak gue tertarik banget sih sama hal kayak gitu. Terus lo mesti bikinin vehicle-nya kayak apa yang cocok dengan karakternya segala macam. Nah itu tuh kayak kan itu kan mikir banget, ya, dipikirin banget. Hmm. Nah gue ternyata lebih tertarik ke arah itu dibanding ilustrasi, karena gue nyadar gue orang yang nggak bisa rapih, nggak bisa apa ya, well polish gitu. Kalau misalnya gue gambar tuh, Hmm. gue jarang banget gambar yang gue selesain dengan apa ya, dengan polesan yang bagus dan rapi gitu, yang dimana umumnya eh, industri tuh pengennya kalau ilustrator ya rapi segala macam gitu buat Hmm. lo segala macam gitu kan. Tapi gue sampai sekarang masih sih ngerjain ilustrasi misalnya buat cover band segala macam, cuman ya stylenya kayak gue gitu, Hmm. ya agak-agak rough gitu. Tapi lu startnya gimana tuh kayak lu
Kayaknya kalau nggak salah dulu sempet vektor juga ya. Iya, iya. Kayak lu start dari vektor itu terus pindah lompat ke style yang sekarang tuh kayak gimana tuh? Wah, itu gila sih. Kayak gitu. Gokil. Jadi sebenarnya pas sebelum gua transisi dari vektor ke sekarang tuh gue kayak sempet vakum gambar gitu kan. Kayak Hmm. ya udah gue sibuk dengan dunia kerja gue gitu, agency, Hmm. graphic design gitu, gitu kan. Hmm. Terus somehow gue kayak suatu saat tahun berapa lupa gue persisnya kayak 2011 atau ya 2011an gue kayak mulai Hmm. mau menggambar lagi gitu Hmm. kayak dulu di coret-coret. Hmm. Terus kalau gue lihat-lihat kayak anjing ini kayak side skill yang mesti gue kembangin sih selain desain. Soalnya gue kayak merasa udah bosan juga sih di graphic design gitu kan. Hmm. Dan gue sebenarnya skill gue graphic design ya biasa-biasa aja, nggak bagus juga. Hmm. Tapi nggak jelek-jelek amat juga. Hmm. Jadi kayaknya gue mandek banget di situ kayak gue harus pindah deh, pikir gitu kan. Terus ya udah gue ngembangin yang gue bisa aja, yaitu yang gambar gitu sih. Terus gue beralih dari vektor ke lebih ke apa ya gambar sendiri segala macem karena gue nemuin di vektor itu dulu kan gue pernah kayak ya sotoy banget nemuin metode yang gue sebut vektor painting tuh. Vector painting. Iya jadi kayak itu makanya gue sotoy banget stupid banget sih kalau gue inget-inget sampai sekarang kayak gue nge-stacking objek gitu dengan opacity yang gak solid terus dengan banyaknya stacking itu jadi kelihatan kayak apa ya, ya kayak kayak brush painting gitu sih sebenarnya. Tapi vektor ya. Tapi vektor dan itu berat goblok sih anjing pas file dibuka tuh kayak pada saat itu ya komputer saat itu kayak nggak bisa Hmm. handle Iya. dan akhirnya gue kayaknya anjing ini kayak nggak wise banget dan nggak Hmm. smart banget kayak gue harus pindah ke Photoshop. Nah Iya. since then itu banyak banget perubahan sih. Jadi ya bisa dibilang software juga pengaruh buat gue banget sih. Untuk apa sih namanya untuk developing apa yang gue punya sekarang gitu. Tadi lo bilang lo rough kan kalau gambar. Uh, Tapi kayaknya untuk seseorang yang tanda kutip rough, lu uh, gak lu gambar gambar mecha gitu rapi 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 banget sih gitu. Maksudnya gua nggak bakal bisa gambar kayak lu gitu, serapi lu gambar di pakai brush gambar gambar mecha kayak lu gitu. nah ya gue nggak tahu sih. Cuman yang gue lihat di industri itu kan Hmm. eh ya demandingnya sebenarnya gue kalau untuk illustration ya yang well polished gitu Hmm. gue tuh nggak masuk sih kategori itu kayak mungkin Hmm. ada orang yang masih komis ke gue gitu dengan ya dengan gaya gue yang kayak gitu raw agak-agak raw dan rough. Hmm. Cuman umumnya nih Hmm. setahu gue umumnya di industri itu yang kalau di industri ilustrasi itu ya mereka mintanya yang benar-benar rapi, Hmm. lightningnya bagus gitu, Iya. lightningnya matang segala macam kayak gitu, Hmm. value-nya bagus. Dan itu untuk saat ini, untuk sementara ini gue belum menguasain skill itu juga gitu. Hmm. Jadi dan gue malah emang cenderung ke konsep konsep desain doang. Jadi Hmm. mungkin gue ngedesain kelihatannya kayak ya rough segala macam. Nanti mungkin ada ilustrator yang akan uh, memperbagus hal itu gitu Hmm. dengan bikin splashnya atau Hmm. ya pin up segala macam sih. Ya gue nggak tahu sih. Kayaknya kalau gue dibanding dengan teman-teman gue yang seprofesi Hmm. atau senior gue tuh gue tuh paling ini sih paling rough Hmm. daripada tuh. Tapi eh seenggaknya lo udah pernah terlibat beberapa project film ya? Beberapa ada 3 sih. Woi, Ya, satu film luar, satu film Singapura, satu film Eropa, Spanyol gitu. coba dong, ceritain dong. Filmnya apa aja tuh? Eh kalau yang sebenarnya kalau yang ada sih kayak ada major banget ini yang dikerjain sama Jackson siapa tadi Peter Jackson. Peter Jackson Hmm. yang Mortal Engines. Hmm. Sebenarnya ini terus terang sih gue awalnya tuh nggak nyangka gue kalau itu Iya. akan jadi
akan jadi apa ya, buku panduan untuk konsep art Mm-mm. si Pak Haikal-nya, karena awalnya nih gue di hire sama Scholastic. Scholastic tuh kayak Iya, apa ya, publishing. publisher gitu ya. Eh, Dan gue kerja langsung sama si Philip Reeves-nya, si hmm, autornya. Dan di situ kayak ada ilustrator dan konsep artis senior gitu kayak Ian McEwan dan segala macam. Dan gue cukup kaget sih. hmm, Terus gue ngerjain project itu, gue diminta untuk nge-redesign visualisasi kota-kota yang berjalannya dia. hmm, eh Ya itu kayak habis sampai hampir 8 bulan gitu. hmm, 8 bulan, tektok, revisi segala macam. Tapi itu pertama kali gue ngerjain project yang gila banget sih. Kayak hmm. kayak gue tuh anjing, gue hampir, jujur aja nih ya, gue hampir kayak give up, yang bakal bilang ke si Jeremy gue kayak nggak bisa nih karena gue gini 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 gitu. Hmm. Itu parah sih emang, jadi kayak untuk satu desain aja tuh gue sampai bolak baliknya sampai berapa belas gambar, dan itu makan waktu kayak berapa minggu, 2 minggu gitu, dan setiap hari gue intens ngerjain itu. Gila ya untuk film yang eh ya maaf maaf aja nih filmnya kurang kurang sukses. Eh, Nah, ininya makanya ininya ini banget ya apa ya gue akuin emang secara production desainnya emang serius banget sih bisa dilihat tapi eh, sangat disayangkan sekali ternyata ininya ya, eksekusinya ya kurang sih emang perasaan lo sendiri terlibat di film selevel Mortal Engine wah gimana? ini kalau buat gue sih kayak major portfolio sih. Iya Kayak pasti. soalnya setelah itu kayak datang-datang lagi gitu loh, yang aneh-aneh, Hmm. yang lebih menantang sih, lebih tepatnya. Terus ya sebenarnya gue ada sih kerjaan yang akhirnya berjalan sampai sekarang bahkan, Hmm. tapi gue nggak bisa bilang karena itu NDA ya. Oh iya iya, weh. Nggak apa nggak apa. Eh, yang ya mungkin ya 2 tahun ke depan baru reveal apa yang gue kerjain itu apa Nice. gitu sih, kayak ya. Kalau nggak ada Oh, halangan ya. Kalau nggak ada pandemi-pandemi lagi ya. iya. Kalau film-film yang lain apa tuh yang Singapura sama Eropa tuh? Kalau yang si Eropa tuh ada nih Spanyol gitu, cuman dia tuh settingnya emang post apokaliptik gitu sih, Hmm. kayak menggambarkan suasana. Jadi ya intinya sih suasananya tuh, jadi dunia tuh sempet sempet modern canggih gitu dan Hmm. kolaps karena perang, Hmm. dan akhirnya manusia menggunakan teknologi yang ada aja gitu. Hmm. Jadi kayak ada yang apa ya, ada suatu objek yang nggak works, tapi ya di akal-akalin, nah gitu jatuhnya. Jadi kayak gimana nih, near near future juga nggak near future sih, karena settingannya tahun 2000 sampai 2100 gitu. Jadi apa ya, ya kayak cyberpunk sih kurang Hmm. lebih, cuman not exactly cyberpunk, cuman distopian banget sih, kayak dark banget Ya si. pokoknya yang sama yang stylenya cocok sama lu ya. Makanya Distopian mungkin distopian. dia topik gue karena portfolio gue kayak gitu ya. Iya, Jadi sesuai. eh, dia emang dagangan gue bentuknya kayak gitu, ya Eh, orang ya iya. sama sih gitu. Hmm. Itu emang konsep art itu konsep artis enggak konsep art sih. Cuma kayak kenapa kebanyakan style konsep artis tuh kayak yang kayak lu terus atau apa sih mas Simon Stellenhag kayak gitu-gitu yang Ini kayak sih gitu masalah hak mah rapi banget gitu cuy. iya maksudnya yang eh bukan ini ya maksudnya kayak yang temanya pasti post apokalip distopia gitu Oh gitu ya, enggak juga sih sebenarnya. Kadang fantasi dan segala macam. Cuman emang mungkin topik yang lagi hot banget di dekade ini ya itu kan, sci-fi dan ya near future. Oke. Kan. Makanya tadi Ya kalau ngambil tarik balik zamannya Blade Runner juga sebenarnya kan oh iya ya benar. mistik futuristik itu udah in dari tahun 80-an. Si Matt itu ya udah memproyeksikan ya gimana dan segala macam. Oh, ya. Lo tapi banyak terlibat film luar kalau di lokal ada nggak tuh belum ada ya
Di lokal belum ada karena shady gitu sih gue ngeliatnya tau gak? Kayak ya gue juga mikirin masalah duit ya. Kayak, Oh iya iya. kayak effort. Gue kan ngerjain itu effort banget dan penuh Hmm. dengan keseriusan ya. Suka Cuman ya kenapa? suka nggak ini ya, kayak takut nggak dibayar ya. Kayak, Itu satu. Terus penawaran pertama itu gue udah gak tertarik sih. Misalnya gue ngajuin harga sekian, dia hmm, minta setengahnya itu udah malas banget gue udah kayak oke, hmm, mau kemurahan. ambil murahan. Iya Tapi sih. kan film Indo bla 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 lu debutnya gini-gini ya udah nggak apa-apa gue nggak ikutan juga nggak apa-apa sih Hmm, nggak masalah juga gitu iya. tok aja monggo siapa gitu yang lebih murah silakan. Terus juga kalau kalau film lokal, kalau konsepnya sci-fi gitu, mereka masih ini nggak sih, masih nyoba-nyoba gitu nggak sih, jadi kayak ngeragukan gitu nggak sih? Meragukan maksudnya oh iya sih jelas Eh, gue juga mikirnya kayak oke mungkin mungkin lu bisa ngeluarin duit buat konsep artisnya cuman eh, lu bisa realize ini enggak kayak soalnya soalnya apa ya soalnya apa studio luar pun itu banyak yang nggak kayak ini loh banyak yang nggak bisa ngerealisasiin itu loh pas di mungkin di bagian CGI-nya segala macam karena budget sih ujung-ujung iya sih. apalagi apalagi Indo gitu ya gue bukan yang remehin sih cuy cuman apa ya ini bukan yang remehin sorry nih sekali lagi Hmm. cuman ya ya tetap ada keraguan sih di situ kayak kayak gue coba minta minta plot story-nya kayak apa garis besarnya terus pas gue baca jadi ini mah ini gue kebayangnya gila banget sih visualnya segala macam kayak ya oke. Terus pas giliran tawar menawar gue suruh masukin quotation dia minta harga setengah ya udah gue kayak oke lah gue udah kayak nebak gitu. Kalau nggak lo tetap ambil, tapi lo kayak ya udah lo half ass aja ngerjainnya. Gue nggak mau men karena nama gue ditulis cuy. Oh iya sih, bener juga. Iya kayak gitu gitu tapi tuh. tapi lo nggak masukin porto, kayak cuma ya udah gitu. Iya cuman masalahnya kalau film itu eh, kalau apa ya film itu lumayan ini sih influence lumayan gede. Iya sih. Jadi kalau misalnya lu konsep art ya, dan Hmm. ini deh contoh misalnya lu ngerjainnya sungguh-sungguh gitu Hmm. konsep artnya sungguh-sungguh tapi berakhir filmnya jelek lu masih masih ada pembelaan karena art lo bagus gitu nah ini Ya, kalau jelek terus konsep artnya jelek anjing lu mau bela diri gimana anjing ya, ya, ya. Iya juga sih. Bener bener bener. Kalau kayak kemarin kan yang pas gue eh, ngobrol sama si ada teman gue Billy namanya. Dia juga ngerjain konsep. Billy Christian Iya, anjing dia jago parah sih si iya. Billy Nah, artis dia terus dia ngerjain konsep art buat film lokal gitu kan. Ya filmnya juga ya oke lah, film lokal kayak gitu lah, tahu sendiri. hantu Ini film action lokal. Gue nggak mau nyebut mereknya, pokoknya film action lokal gitu. Lo bisa oh, tahu nih gue tahu anjing ya, iya ya ya, terus ya itu ya mungkin mungkin mirip sama yang lo omongin gitu kan. Tapi kan bedanya dia yang ngerjain tuh satu studio, jadi kayak ya seenggaknya nggak ngerusak reputasi lo sebagai individu gitu kan. Kalau tapi lo gue pernah konsep artnya sih ya jadinya gue masih ya hmm, emang ya oke sih dan maksud hmm, gue hmm. terus ya kalau tadi gue mikirnya mungkin ya kalau freelance kayak lo kan yang sendiri gitu kan emang resikonya pasti lebih gede kan, kayak kalau misalnya reputasi lo benar-benar dipertaruhkan banget. Kalau iya kalau kalau kayak studio kan kasusnya seenggaknya ya udah bisa nama-nama pemasukan buat studio aja gitu kan, ambil-ambil aja gitu kan, masih kayak gitu nggak sih? ya lo kerja under studio lo kerjain apa yang di brief ya udah kantor udah kayak gitu Lo tapi sekarang tuh full time freelance ya? iya full time Lo nggak minat gabung ke studio gitu? gue minat sih sebenarnya kayak kemarinan tuh sebelum covid gue diajakin meeting sama Visinema gitu ya kayak kayak mau buka divisi animasi gitu kan
Terus sebenarnya terus terang gue Oh, tertarik, tapi Visinema itu yang sama Rian Adriandi bukan? iya gue ketemu si Rian ya. Iya. Terus. Eh, tapi kayaknya karena COVID ini akhirnya di delay gitu. Cuman ya nggak apa-apa juga, karena gue kalau misalnya mereka butuhnya sekarang-sekarang ya gue bisa, kalau ntar ya santai aja. Lagi juga gue ada kontrak yang lagi gue kerjain juga sih. Iya. Jadi Jadi lo aman lah ya, nggak terpengaruh ya sama pandemi ya, ini. Iya. terpengaruh Oh, oke. untuk payment terpengaruh, apalagi kalau yang mau Ah, kerjaan dari Amrik itu gue sempat ke delay kayak hampir 2 bulan gitu, sebulan setengah, karena ya, kondisinya kacau juga kan Amrik. iya ya betul betul. Ya Amrik 11-12 Indo sih. Kayak, ya udah. Tapi gue coba ngertiin sih. Oh iya, nah, aja. Iya. Gila lo nggak pakai ini ya, nggak pakai apa namanya sketch langsung bisa. Ya, ya ini tes deh. Oh jatuhnya sketch. Eh, Lo gokil juga, kayak lu udah kayak Kim Jong Gi ya, langsung tahu posisi ban di mana. banget cuy, jauh banget cuy. Ini udah nggak tahu lagi. Maksudnya kalau kalau gambar eh, makhluk hidup yang organik gitu kan gue ngerti lah ya, kayak udah nggak perlu mikir lagi posisi kepala di mana benar di mana, itu kan lu kayak udah biasa gitu kan gambar otomotif atau senjata gitu. Iya, Gokil sih. itu bekal bekal gue yang gue punya sih. Itu, Lo emang passion di motor juga gak sih? nah itu dia. Kayak ya itu subconscious sih ketika gue ngedesain suatu misalnya vehicle atau robot atau mekanik gitu. Hmm. Kayak gue juga baru sadar kenapa ada banyak yang nanya dan DM gue gitu, kayak lu kenapa sih bisa bikin mecha yang terlihat believable, atau posisi mekanikalnya tuh ya lumayan kelihatan kayak bisa beneran lo bikin gitu. Ya Hmm. karena mungkin gue ada sedikit-sedikit paham soal apa namanya mechanical engineeringnya motor atau mobil sih. Hmm. Jadi ya cara kerja apa namanya komponen tuh kayak gimana segala macam gitu, mesin. Jadi itu kayak ya itu subconscious sih. Jadi dan gue mengimplementasikan itu di dan gue dan karya gue, jadinya Hmm. ya jadi ya itu modal sih, emang modal. Jadi tapi gue tetap study sih, kayak gue Hmm. sering banget ngeliat update-nya DARPA gitu, apa yang dia bikin, robot apa yang dia bikin segala macam, terus mekanismenya kayak gimana, ya gue perhatiin karena gue suka gitu. Hmm. Jadi ya knowledge Hmm. buat gue untuk get sesuatu yang baru juga. Lu Itu demen sih. demen yang tank-tank gitu juga gak sih? Yang Oh iya, gue kan main, bahkan gue main War Thunder. oh iya, iya, iya. Iya. Game tank-tank. Apa sih sebutannya yang penggemar senjata-senjata gitu? Apa ya? Ada sebutannya kan? Yang orang yang hobi senjata-senjata gitu. Oh, ada ya? Gue baru tahu. Ada sih apa ya? Yang hobi tank gitu-gitu. Gue lupa ada sebutannya. Tahu sih, gue baru tahu sekarang. Ya gue cuma pernah baca ada namanya, cuma gue nggak inget. Gue kira lo tahu. Jadi kayak gue nanya. Tapi it doesn't mean gue pro di situ ya, maksud Oh gue. iya iya. eh, jadi ya udah tahu. Cuman gue ngeliat ada orang yang lebih pro dan knowledge-nya gila banget soal itu gitu, dan bahkan gue kadang tahu dari mereka juga kalau ini tuh begini, kalau itu begitu. Lo sering dikritik nggak tapi kayak, oh ini nggak make sense nih kayak gini. Gue pernah kok dapat kritikan, kayak contohnya gue pernah gambar motor pakai pakai apa namanya konsep mechanical ini, hub center steering namanya. Hub center steering itu emang nggak umum sih, kayak itu sangat nggak umum, tapi in real life itu ya ada motor yang dibuat kayak gitu, even dari ya abad ke masuk ke abad 20 tuh orang udah bikin. Jadi dia tuh ya gue jelasin sedikit. Oh iya nggak Jadi apa-apa. secara mekanismenya depan tuh biasanya motor kan pakai fork gitu ya, pakai apa ya? Pakai shock yang panjang gitu Iya kan. iya.
dan setirnya tuh udah di komstir di leher Hmm. si motornya. Nah ini gue bikin kayak arm belakang tapi ditaruh di depan lo. Oh, ya, ya, ya. Ya kayak gitu. Terus ya steeringnya sebenarnya ya itu kenapa disebut hub center steering karena steeringnya ada di ini di leher terus di bawah si armnya itu. Nah itu gue dikritik kayak anjing nih motor lu goblok banget bikin motor kayak ini nggak bakal bisa belok. Wah ini orang kata gue nggak banyak nggak banyak riset nih dalam waktu itu. Ya cuman gue nggak marah sih kayak gue cuman suruh googling lu coba googling hub Aja. steering center steering gue bilang gitu doang. Ya maksud gue itu buat pembelajaran buat dia juga sih kayak Eh, sebenarnya ada kok jadi gue nggak ngasal-ngasal juga gitu. hmm. Ya nggak apa-apa lah, lu asal bilang aja ini kan konsep art bro. Nah itu gue juga sebenarnya ya gue juga banyak lihat karya konsep art yang dari orang-orang lain gitu kayak konsep artis lain Hmm. ya umumnya sih gue ngelihat mereka bikin ya make sense gitu kayak oh anjing yang mereka desain tuh ya bisa jadi bakalan beneran ada di suatu hari atau kalau mau sengaja bikin itu ya mungkin bisa dibikin gitu kan. Iya kayak ini aja kan, kayak dulu kan 2001 Space Odyssey kan sebelum ini kan, sebelum pertama kali orang ke bulan kan, jadi kayak masih Iya, ngira-ngira kan, jadi kayak beneran semuanya ya ya di kan makanya jadi ya nggak apa-apa kalau menurut gue. memang teorinya nih sebelum lu menciptakan sesuatu lu mesti berkhayal dulu cuy. Itu udah teorinya kayak Hmm. gitu. Jadi si science ini bakal ngikutin imajinasi lo. Hmm. Nah, gimana cara achieve-nya ya itu lu ngimbangin science lo untuk apa ngimbangin si imajinasi lo. Hmm. Kayak misalnya alat teleportasi gitu. Kayak mungkin ya secara ilmiah kan lu teleportasi itu kayak lu memindahkan eh, benda padat gitu terus Hmm. ke satu tempat dengan waktu yang cepat gitu loh. Hmm. Itu kan secara teknis ya, ini sepengetahuan gue doang, mungkin gue salah. Tapi Oke. kalau gue boleh mikirin teknisnya, Hmm. lu tuh mesti ngebongkar si benda padat ini, terus lo ekstrak jadi suatu apa ya, suatu zat, entah itu cahaya ataupun listrik, dan lu memindahkan benda itu yang udah lo bongkar ke satu tempat, nah, dan lo mesti nyusun lagi dengan komposisi yang sama. Hmm. Kebayang nggak? Iya kebayang kebayang. Eh, ya mungkin itu hal yang paling rumit ya, karena misalnya daging lo teleport, Hmm. ya itu bentuknya sama kan, Iya betul betul. pas apa ya, bisa jadi hancur gitu atau gitu. Iya. Ya, mungkin kayak gitu. Tapi mungkin suatu saat mungkin ya dengan teknologi mungkin bisa. Tapi ya gue sebenarnya ragu, bisa aja kejadian. Soalnya kan dulu juga orang ke bulan juga hal yang nggak mungkin. Iya iya betul. Ini gue tuh nggak bakalan mungkin banget segala macam gini gini gini. Tapi ya akhirnya bisa juga. Kalau time traveling menurut lo bakal mungkin nggak? Buat time traveling gue justru gue ngambil time traveling ini ya gue sebenarnya orang yang gue bukannya mengklaim gue orang yang religius sih bukan cuman gue kayak banyak belajar dan memahami itu justru dari agama. Hmm. Contoh kayak Isra Miraj, Hmm. Iya. menurut gue itu time traveling sih. According itu, gue soalnya gue kalau ngebaca kisah Isra Miraj itu sci-fi story banget ya. Iya betul Sci-fi. betul betul. Emang kayak apa, malaikat bersihin jantung nabi, terus apa, Iya. terus tiba-tiba naik kendaraan dari mana ke mana cuma berapa menit. Iya. Nah, lu tau kan kenapa dia dari mana ke mana cuma berapa Iya. hitungan malahan. Itu Iya. kan kalau lu apa ya mengendarai suatu hal yang cepat dengan waktu yang sangat sangat singkat itu lu ada dilatasi waktu gitu cuy. Hmm. Kayak ya lu udah berubah dimensi sebenarnya. Iya sih ya. Kan Iya. Dan di Isra Miraj itu kan jadi Nabi Muhammad ketemu nabi-nabi lain. Jadi iya iya betul. nah,
Itu time traveling banget sih. Ya itu sci-fi banget, itu kayak plot film apa ya? Banget cuy, itu teleportasi, time traveling. Hmm. Gue justru kalau lo tanya kayak gitu, ibu belajarnya malahan tahunya dari itu, dari agama malah. Tapi possible nggak kalau misalnya manusia coba create itu? Kalau dibilang possible atau enggak, gue rasa sih enggak sih, men. Kayak itu kompleks banget cuy, Hmm. terlalu kompleks sih menurut gue. Kayak iya. Maksudnya kalaupun ada, misalnya manusia time traveling, kalaupun ada, oh ya orang itu nggak bakalan hidup sih kayaknya. Nggak utuh ya? Nggak utuh cuy, pasti hancur aja. Iya. Iya, orang pernah dites pakai kecepatan berapa mach gitu, yang Eh, orang pakai seatbelt, lu pernah lihat gak sih? belum belum. Kayak eksperimen militernya Amerika gitu. Jadi ada orang taruh seatbelt terus Hmm. dikasih roket di Anjir. belakang bangku gitu. Iya, jadi itu kecepatannya berapa mach gitu lah. Eh, Terus ya gitu orangnya stop tuh, yang anjing. belum kecepatan cahaya ya. Iya anjir. Gua waktu itu baca Kenapa? eh, Hmm? Baca apa? oh ya, gue gitu baca komik strip tentang time traveling gitu kan, terus dia kayak mau balik ke 50 tahun yang lalu. Terus pas dia balik, ternyata rotasi bumi lagi nggak di tempatnya gitu. Jadi dia kejebak di space. Terus mati. Ya, itu bisa jadi sih, maksud gua itu possible banget. Maksudnya kalau kita menghayal gitu ya, kita menghayal let's say orang ini survive, ya itu bisa jadi sih, bisa kayak gitu. Makanya kalau yang according to cerita Isra Miraj, berarti dia punya punya gadget atau device juga yang melindungi si si aktornya ini, apa si Eh, karakternya ini dari apa ini? Dari itu, dari kecepatan dan segala macam yang hmm. yang akhirnya dia sound and safe gitu dan bisa melihat segala macam. Ya gue nggak tahu sih, itu kayak itu udah cheer beyond ya. God power sih ya. Makanya kalau film pakai plot time traveling pasti langsung banyak plot hole gitu. Nah, pasti lah. Kecuali ada satu film namanya Primer, dia tentang time traveling juga. Tapi itu Gue pernah, tapi gue belum nonton tuh, anjir, penasaran iya sih. itu kayak film yang apa ya, kayak ya dia Inter dia dia mencoba mencoba smart banget sih filmnya. Kayak terlalu banyak penjelasan ilmiahnya. Jadi kayak eh, filmnya juga nggak bukan film yang lu tonton santai gitu. Kayak yang beneran lu nontonnya harus mikir gitu. Itu film indie gitu sih. Oh, oke. Iya, gue Kayak pernah lihat, jadi temen gue pernah ngasih tahu itu juga. hmm, Tapi gue belum sempat nonton sampai sekarang. iya itu juga kayak kalau mau nonton itu gue juga waktu itu nunggu mood dulu gitu loh. Nggak yang Iya, anjing itu persis banget temen gue yang bilang sih. Ini tapi filmnya lo nontonnya tuh kayak spesial banget sih. Kayak lo mesti nyediain waktu, terus lo eh, lagi relax banget. Gitu. Kenapa aja? Iya, soalnya sci-fi gitu. iya itu Mungkin itu. sci-fi yang mikir. Terus di YouTube tuh kalau lo cari banyak orang ngejelasin plotnya gitu. Video Oh iya. tentang ngejelasin plotnya gitu. Karena emang sebenarnya nggak kompleks banget, cuma emang bikin mikir aja gitu. Kayak dia beneran beneran make teori apa relativitas banget yang kayak Oh, kalau kayak gini gimana kayak gini. Gue juga udah agak lupa sih plotnya karena udah lama banget nonton. Kayak gue mau nonton lagi ntar kalau mood. iya. Sama cewek lo ya, anjing bete gitu. Iya itu bukan film yang buat nonton bareng gitu. Kayak sebenarnya ini sih. Gue kayak capek sih film indie juga sih. Lo rencana ke depan apa nih? Lo ada short term plan nggak? Betul, sebenarnya lagi gue ada nih temen gue doi itu kayak produser dan desainernya di ini digital happiness atau Oh tahu tahu di Jelah Minus yang bikin itu bukan sih Drill Up? Get Out. Hmm. Nah, gue tuh sebenarnya lagi banyak konsul sama dia soal game dan segala macam karena gue pengen banget bikin game kan. Oh Kayak nice. so far nih selama beberapa tahun gue kayak bikin cerita, gue kumpulin, terus kayak gue breakdown, gue bikin simulasi apa ya,
gamenya, walaupun belum ada visualnya, tapi gue udah breakdown itu udah gue rapihin secara paragraf. Hmm. Ceritanya tentang gini, gamenya tentang gini, mechanical gamenya gini. Nah, gue lagi sering konsultasiin itu sih. Ya, gue mau matengin itu dulu. Kalau misalnya, ya mungkin gue akan bikin visualnya di waktu senggang gue gitu. Terus kalau misalnya semua udah siap gitu, gue pengen apa coba nyari orang yang tertarik untuk ngedanain kayak gitu sih. Jadi lo Ya, pengen contoh. pitching ke studio game juga ya? Enggak sih, gue pitching ke investor langsung. Jadi gue bakal bikin studio game dari nol. Oh, jadi lo next plan-nya nih pengen masuk ke dunia game ya? Industri entertainment gitu. Cuman kayak Ah, kayaknya gue juga kayak mikir, anjir, gue udah umur segini, kayaknya gue kayak mesti bikin sesuatu gitu men. Kayak, hmm. ya gue gak tahu sih gue bakal achieve itu ternyata di umur berapa, tapi at least gue udah ngeplan itu dari 3 tahun lalu gitu, 4 tahun Hmm. lalu. Kayak ya gue nggak tahu ini kayak berapa lama bakal gue jalanin, cuman ya gue berharap goals itu tercapai sih. Yeah, Itu amin, amin, amin. men. Bisa. Berarti lo kalau bikin studio gitu bakal nyari ilustrator-ilustrator yang setipe sama lo ya berarti? Justru enggak cuy. Oh gitu? Justru gue nyari ilustrator yang menurut gue melengkapi gitu sih, yang gue nggak bisa handle atau segala macamnya gitu, yang gue nggak kuasain. Ya banyak sih sebenarnya subjek yang gue nggak kuasain, sebenarnya banyak banget. Berarti lo pengennya bikin studio yang kayak gimana nih? Yang nge-tackle konsep art atau studio yang kayak karavan gitu atau kayak gimana? Ya, ini gue bicara studio game developer ya, jadi Hmm. gimana orangnya tuh banyak yang spesialis gitu, kayak Hmm. bukan generalis. Mungkin ada generalis, mungkin ada, cuman ya gue berharap sih dominasinya spesialis gitu. Hmm. Jadi udah gampang gitu kalau udah gue bikin rute dan mapnya aja, jadi tinggal pada ngikutin gitu. Kendala-kendala produksinya dan segala macam itu udah nggak PR lagi lah, udah nggak harus adaptasi segala macam. Jadi ya udah tinggal ngikutin brief, semuanya gue gitu sih. Nice. Lu waktu itu sempet jadi nggak sih yang bikin artbook jadi ya? Jadi gue nyetak sendiri akhirnya. Oh, iya, gue lupa inget. Soalnya dulu terakhir pas gue ke rumah lu baru mau bikin kan. Iya, itu anjing lama banget, dan akhirnya kejadiannya itu hmm, Oktober November 2019 gitu kemarin. Wah, masih baru banget berarti. Baru banget. Terus gue iseng nyetak beberapa buku doang. Hmm. Gue cuma umumin gitu doang di Instastory. Bahkan gue ngasih link PDF-nya. Hmm. Jadi kayak ya udah kalau nggak mau keluar duit untuk cetak nih, gue ada PDF-nya, silakan aja. Tapi buat gue ya nggak apa-apa. Maksudnya itu kompilasi artwork gue aja dari tahun ke tahun gitu kan. Hmm. Nah, rupanya banyak yang minta gitu, wah gue mau juga beli cetaknya gini. Hmm. Nah, karena banyak permintaan gitu, karena gue capek kan nyetak dikit-dikit mulu, 10, Betul, betul. 15, akhirnya gue buka PO. Nah, itu Ya, gede juga ternyata yang ini, apa, banyak juga akhirnya yang pengen gitu. Udah gue bikinin, jadi gue total tuh kayak 300 something itu buku tiga gue, dan ratus. gue juga gak nyangka sih bisa sebanyak itu. Heran gue. Gokil, itu lu udah kayak produksi penerbit indie gitu. 300. Cuman gue nyetaknya katanya cuy, yang pertama gue kayak cuma nyetak Heeh. 15, karena gue nyetak di digital printing gitu kan, dan Oh itu iya. mahal Iya, juga pasti nih. mahal. Iya, terus ada lagi minta 10, ya udah gue nggak bisa satu-satu, gue nunggu harus 10 orang sampai 20 orang baru gue cetakin. Udah tuh gue dikumpulin nggak nyampe berapa hari udah 20 gue cetakin. 15, 20, wah gue capek juga kan pas Hmm. 20 ketiga ini. Jadi deh gue buka PO, pas gue buka PO kencang juga tuh, kayak ada 100 berapa sekian gitu. Anjir. Udah tuh PO ke satu, PO ke satu tuh, nah itu gue pegal juga kan karena gue ngelakuin semua sendiri, kayak masukin ke map sendiri, terus nulis alamat. Buset dah tuh parah sih tuh hari-hari yang melelahkan banget. Soalnya gue sendirian banget cuy, nggak ada yang Iya, bantuin iya. juga. Terus
Anjing gimana ngirimnya keluar-luar gitu kan, gue repot banget Oh, misah-misah. banyak orang luar ya? Itu kayak 50-50 gitu, Jat. Kayak Hmm. dari 300 sekian buku tuh yang mesen tuh ya 50-50. 50% orang luar, 50% orang Indo. Hah, itu gue lebih surprise sama ini sih, banyak orang itu yang mesen. Karena kan biasanya kalau ya orang luar pasti biasanya udah pasti lah kayak demen yang kayak gini-gini kan. Mau ngeluarin Dan duit, mau ngeluarin duit buat gitu. iya, dan lebih appreciate gitu. Iya, kalau orang Indo, oh oke, sampai jumlahnya sebanyak itu keren juga berarti. Gokil. Lumayan. Makanya gue tuh kayak ada bos gue waktu gue di agensi gitu, kayak nawarin, lu ini kan cetak aja nih di Gramet gini gini gini. Ya gue mau aja sih. Nah akhirnya dia kayak ngusahain gitu. Terus? Cuman, nah itu akhirnya agak ngambang karena gue juga udah lama gak ketemu dia lagi sih pas pandemi. Ya, Jadi apa, timeline waktu itu si bos gue ini kayak dia kayak ngusahain banget gitu cuy, baik hmm, banget doi, terus kayak ke Gramet segala macam. Info yang terakhir gue denger tuh gue mesti bikin sampel untuk nambahin halaman. Tadinya itu kan halamannya kayak 100 gitu, nah gue mesti nambahin sekitar berapa puluh halaman lagi gitu. oh, Terus gue oh, bilang, oh nggak salah, gue tinggal insert artwork, terus gue tinggal insert story di balik itu segala macam, bahkan hmm, ada tulisan gue segala macam, ya, nggak masalah, dan gue udah layoutin itu kan. Nah cuman akhirnya ya itu kepotong pandemi ini sampai sekarang, jadi nah, kayak cuman ya gue mungkin gue punya chance untuk lagi kalau misalnya gue ada buka obrolan lagi sama doi, ya, mungkin ya. iya buka dong biar kayak lebih aksesibel ke orang-orang. Ya, dan gue emang lebih ngincer ISBN-nya gitu sih, Jat. Oh, benar-benar. Jadi sadis juga sih. Iya At benar. least iya ada yang bisa gue nego, ada ISBN gitu. Apa, Mantap. sih. Lu nggak ini apa ngebuka Patreon gitu-gitu kan audiens lu banyak orang luar. Oh ada gue ada Patreon, Oh, udah ada cuman sekarang. ada. Dulu kayak itu udah 2 tahun sih sebenarnya Patreonnya. Hmm. Nah Patreon gue tuh kayak awalnya emang banyak orang gitu, ada ya hampir 100 ada sih. Dan gue Anjir. kayak ngebuka hmm, langgannya, subscription itu kayak 2 sampai 4 dolar gitu, tapi kok isinya sama. Intinya sih ya lu ngasih duit berapa aja suka lo yang lo Hmm. mau, ya Hmm. lu dapetin kayak time lapse sama PSD kayak gitu. Dulu tuh gue rajin setahun pertama kayak ngupload akhir bulan, gue ngupload segala macam. Cuman pas gue udah mulai jarang-jarang nih, gue kayak nguploadnya mulai ngerapel gitu, kayak misalnya Januari gue nggak ngupload, Hmm. Februari gue nggak ngupload, terus Maret gue baru ngupload langsung 3 gitu. Nah karena gue nggak enak sama patron saya, akhirnya gue kabarin kalau kayaknya gue takut nggak bisa ngejar apa postingan, jadi mungkin untuk di bulan depannya ya silakan. Gue juga nggak bisa janjiin gitu Hmm. kalau gue bakal ngupdate segala macem. Jadi ya kalau mau unsubscribe ya silakan aja, gue bilang gitu-gitu. Ya akhirnya setelah itu ya lumayan, yang tinggal 20 berapa gitu. Dan emang gue ngupload selama berbulan-bulan gitu. Hmm. Kayak, tapi ya gue udah ngasih tahu kan. Cuman gue kalau ada waktu dan waktu kosong gitu, ya gue upload sih apapun itu. Gue Ya. kasih videonya, gue kasih time lapse. Jadi ya sampai sekarang ada, cuman kayak gimana ya? Ya hidup segan mati pun tak mau gitu sih. Kayak gue belum. Baik baik juga yang masih subscribe ya. Dia sekarang kayak ada lumayan sih, 18 orang gitu. Ada yang subscribe 4 dolar, ada yang 10 dolar Wah, gitu. Lumayan sih sebenarnya kalau gue setiap bulan tuh gue narik duit dari Patreon. Ya gue beli makanan kucing karung dapat lumayan. wah parah lu mengabaikan ini orang-orang yang udah ngeluarin duit buat lu. Ya cuman itu dia kan, gue udah bilang kan dari awal itu gue bikin pengumuman, tapi gue kemarin baru ngupload sih yang paling baru itu, dan menurut gue lebih heavy dari yang sebelum-sebelumnya. Sebenarnya gue masih berpikir kayak, oke, mungkin lo ngeluarin duit selama 5 dolar selama 10 bulan, 50 dolar, ya kurang lebih 600. Ya udah 600 itu mungkin gue bakal bisa ganti dengan artwork gue yang kayak gini, time lapse-nya kayak gini yang agak lebih heavy gitu, dan lo dapet PSD-nya, dan menurut gue itu fair sih. Jadi ya udah gitu aja sih yang gue yang Kayaknya bisa.
kayaknya mereka juga udah lupa deh mereka ini jadi patron lu kayak Bisa jadi. kayak tahu-tahu ada gue dapat email nih ini. Mungkin pas lu ngirim apa perksnya langsung mereka ingat mereka masih subscribe sama lu langsung akhirnya di unsubscribe. Ih, pantes anjing ngeluarin gue gede karena gue ngeluarin sekian sekian. Ya gue gak tahu sih, cuman ya yang bisa gue lakuin untuk Patreon gue sekarang kayak gitu. Soalnya gue juga ada pernah bikin pengumuman sebelumnya yang tadi gue bilang. Kayak, Yeah. mau gue aja kalau mau subscribe gitu. Yang project waktu itu apa sih Ghost in the Shell tuh apa sih? Kayaknya lu pernah bikin sesuatu buat Ghost in the Shell ya pas rilis di Indonesia. Gak pernah gue. Iya ya. Itu Apa? fan art. Oh, fan art doang. Oke. Yang dimana gue juga awalnya nggak setuju gitu loh, kayak ini film kenapa? Lu kecewa nggak sebagai fans? Akhirnya, karena gue fans banget. Ya udahlah, gue terima aja. Soalnya gue untuk visualnya ya gue nggak kecewa. Iya. Ya itu Hollywood tuh kalau visual ya udah nggak perlu diinin lagi lah ya. Cuma emang ya kasusnya kayak Mortal Engine aja. Cuman ya Mortal Engine tuh sebenarnya kalau ini itu sebenarnya story-nya bagus cuy, tapi karena durasi cuy, jadi itu masalah di editing sih sama durasi ya. Ditumpuk jadi satu film ya. Itu dia. Jadi sebenarnya lore-nya itu gila cuy, kayak anjing. Kalau lu baca buku yang Mortal Engine itu ada kayak 6 buku gitu, dan itu dijadiin per satu gitu. Kesalahannya ini sih kayaknya produsernya pengen bikin kayak universe tapi buru-buru pengen langsung dapat duitnya jadinya kayak kayak dia mungkin mikirnya ini lagi zaman bikin universe Marvel gitu kan Star Wars mungkin sih kayak gitu. Cuman gue nggak tahu sih, tapi bagi mereka itu apa ya, gue rasa mungkin objektifnya mungkin karena menurut mereka tuh ini milestone dan harus jadi film. Laku atau nggak laku ya terserah, ya mungkin itu kali. Kayak ini kan ada film yang apa sih yang dari komiknya Mobius tuh komik Mobius ya apa sih Valorant ya apa sih yang bukan apa sih nama judulnya gue lupa yang Prancis itu. Iya, dan itu lebih dulu daripada Star Wars. Iya, Star Wars. Dan itu juga gagal kan, padahal juga kayak ibaratnya udah digembar-gemborin banget. Terus marketingnya juga udah gila-gilaan, terus udah ngasih ngetis world buildingnya kayak gimana kayak gitu-gitu. Iya. Tapi ya akhirnya flop juga kayak. Itu harusnya keren sih. Iya. Serial itu. Gua ngeliat gue belum baca komiknya sih, tapi gue lihat ininya aja kayak anjirnya kayak keren. Keren. Anjir, itu dulu gue nggak hidup di zaman ya, cuman gue baca kayak story-nya gitu. Dulu cerita itu dan komik itu tuh kayak di Europe tuh anjir kayak hype parah gitu, kayak orang cuman ya karena Hollywood lebih gede kan dan udah ngerilis Star Wars duluan ya orang tahunya gitu. Iya. Terus ya kayaknya orang udah capek juga sih yang film-film kayak gitu sekarang, nggak tahu kenapa. Gue sendiri kayak udah jengah gitu. Mungkin gara-gara Marvel juga sih. Too much. Kenapa Marvel? Karena too much aja kayak bikin film-film kayak gitu. Akhirnya kayak ya udah kalau film-film yang box office yang main di CGI banget tuh kayak ya udah bosen gak sih, kayak akhirnya gue sekarang film juga nyarinya alternatif yang genrenya nggak yang superhero atau apa gitu kan ya. Bosen aja gak sih kayak nonton yang terlalu visual effect heavy gitu, kayak karena terlalu banyak 2 tahun 3 tahun 5 tahun terakhir ini kayak itu mulu yang di dan akhirnya kayaknya juga kayak ketika ada IP baru orang-orang juga karena udah biasanya Marvel dan DC gitu kan kayak akhirnya nggak mau nyoba yang baru juga kan akhirnya.
Karena kayak kalau misalnya nih lu disuguhin dua-dua yang CGI, film yang CGI banget gitu. Lu pasti lebih milih yang lu tahu kan ketimbang yang enggak gitu. Iya betul betul. Akhirnya mungkin itu salah satu penyebab film-film kayak Mortal Engine gagal juga kali. Mungkin. Gak tahu sih. Mungkin. Terlepas Itu sih terlepas dari. kalau misalnya kita ngomongin Mortal Engines lagi itu karena pace-nya kecepatan dan Oh kayak iya iya iya. Terlepas dari sebenarnya filmnya ya, terlepas dari filmnya. terlepas dari film. Tapi kayak ada scene yang menurut gua itu penting, tapi jadi nggak penting karena ya udah jadi sih, gitu karena terlalu seperti itu udah. Ini udah mesti menit segini, ya udah. Ini Kalau menurut gue juga karakternya terlalu banyak gitu loh, kayak kita belum kenal filmnya. Tiba-tiba kayak oh ada karakter ini karakter ini. dan apa pace-nya cepet, karakter banyak, pace cepet tuh kayak iklan kombinasi yang bagus. Gue jadi inget kalau itu kayak kasusnya kayak Justice League apa ya? Iya, yeah, gitu-gitu. Tapi kalau untuk ngomongin film gitu, gue sebenarnya sama sih kebosanan gue dengan film yang anjing gue tuh udah bosen banget ngeliat film meledak-meledak api gitu anjing tuh gue nggak tahu ya. Dari situ gue udah malas banget nih sih. Gak ngerti kenapa cuy. Udahlah. By the way Ah, si Simon Stalenhag ini kan ada seriesnya kan mau keluar kan? iya yang gue nggak tahu itu yang garap Netflix kan deh. Bukan bukan. Apa sih satunya gue lupa. Amazon Prime ya? Kalau nggak Hulu, gue lupa antara dua itu. Pokoknya Gue bukan sih Netflix. gue sih kayak ngeliatnya kayak model-model Stranger Things cuman Hmm. berbau sci-fi gitu. Soalnya dia kayak ada kayak apa ya? Ini sci-fi tapi kelihatan horor gitu loh. Iya kayak Black Mirror juga nggak sih kayak yang ceritanya tiap episode beda gitu kayaknya. Kayak cerita-cerita pendek gitu. Kayak dark gitu ya si Timon Stalenhag tuh kayak dia apa? Iya sci-fi sih tapi ya dark gitu. Gue itu ngelihatnya apa kayak Art Station the movie gitu. Kayak Gue kalau nyoba-nyoba bikin-bikin sesuatu kayak gue suka bikin konten yang misalnya eh, tidak berhubungan dengan ilustrasi pasti ya gue nggak bisa ngepost di Instagram juga kan karena kayak langsung ngerusak feed gitu. iya. Sebuah problematika. Iya. Gua ngepost foto gua sendiri aja di feed Instagram gua anjing langsung orang kayak banyak yang unfollow. Tapi sebenarnya gua nggak peduli sih kayak. Iya iya itu malesnya eh, Instagram sebagai ilustrator atau artis tuh kayak ada pressure nggak ngerusak feed gitu. Gua terus terang sempat ngerasa kayak gitu. Hmm. Kayak tahun lalu gitu kayak gue awalnya buka Instagram itu gue cuek gue mau posting apapun gambar dulu segala macam ya Betul sudah tuh. terus seiring waktu gue aware dengan anjing ternyata banyak orang yang suka art gue kan ya Hmm. gue aware itu karena ngeliat follower tambah sampai segitu Hmm. gue jadi kayak tanpa sadar tuh gue jadi kayak uh, kayak merhatiin gitu loh kayak akhirnya mencoba memaintain sebenarnya bagus sih sebenarnya bagus teman gue akhirnya tersadar kalau anjing gue kok menjadikan ini jadi segalanya gitu Hmm. akhirnya ya balik lagi sekarang gue bodo amat sih gue apa karena gue pernah ngerasa kayak gitu kayak anjing gue harus nge-maintain gini-gini segala macam Hmm. beda-beda orang sih mungkin ada yang setuju dan gak setuju Iya sama iya. gue cuman ya kalau gue sih kayak gitu Ya nggak bagus buat mental health juga sih kalau terlalu dipikirin. anjing. Lo ada ini nggak apa advice buat orang-orang yang baru belajar Good advice atau do and don'ts? and don'ts. Kalau untuk dunia yang ya misalnya ada yang baru mulai nih mau mau apa mau mendalami konsep art tuh ya banyak sih yang harus lo pelajarin misalnya dari segi ngegambar segala macam kayak
ya itu fundamental drawing kayak perspektif, value, pose segala macam. Itu kayak lifetime sih. Kayak lu nggak akan pernah ada istilahnya gue selesai dan tamat nih belajar fundamental, nggak akan ada sih kayak gitu menurut gue. Itu kayak lifetime, lu akan belajar terus, lu akan ya lu bakal berkutat di situ terus, lu akan study banyak hal dari situ gitu. Itu sih dan apa ya, gue pernah sempet kayak ngerasa puas gitu dan itu ternyata salah sih. Hmm. Hmm. Kayak gue pernah kayak gitu, gue ngeliat artwork temen gue kayak dia level up parah dan gue merasa tertampar. Ya dan ya akhirnya gue depres sendiri gitu gara-gara itu. Ya maksud gue gimana ya, ya ambisius boleh tapi jangan terlalu ambisius, terus lu jangan terlalu cepat puas ya, tapi lu jalaninnya fun-fun aja, kayak lu nikmati itu gitu. Hmm. Soalnya banyak sih orang yang bertanya sama gue kayak nemuin style gimana segala macam. Men itu kayak apa ya, tujuan lo ngegambar tuh bukan nyari style sih sebenarnya. Kayak ya lu menggambar ya menggambar karena lu senang gitu, karena lu pengen ngedesain sesuatu misalnya dan berupa visual, dan kayak style itu bakalan datang ke lu kalau lu tuh emang udah ngerasa itu ada gitu. Gimana ya gue jelasin ya? Iya. Ya, ya. Jadi itu bukan hal yang lu kejar banget sih, kayak tapi itu bakal akan datang sendiri ke lu gitu. Terus itu sih palingan. Seiring berjalannya waktu ya. Ya, sambil lu Iya. belajar, pasti kayak nemu gitu. Lo punya ini nggak? Unpopular opinion soal art. Apa ya gimana? Unpopular opinion gitu. Opinion soal Ya, gue pengen ngomong tapi kayaknya gue nggak tahu sih ini populer apa enggak ya. nggak apa-apa, nggak apa. Eh, menurut gue orang bisa gambar atau enggak tuh kayaknya kan misalnya gini, ada orang bisa gambar dan gambarnya bagus, terus kayak orang kayak bilang atau memuji gini kayak gambar lu bagus, lu berbakat banget gambar. Kayak gue mau garis bawahi kayak kata berbakat atau ya berbakat karena bakat gitu. Ya maksud gue mungkin emang si bakat ini emang ada sih mungkin. Kan gue ngelihat bakat ini sebuah apa ya, bakat, kata bakat ini kalau gue sih melihatnya kayak sebuah motivasi sih sebenarnya. Kayak kayak misalnya lu kalau seneng gambar dan pengen gambar lo bagus, ya otomatis lu latihan terus dong. Lu nggak mungkin kayak baru lahir ngegambar terus gambar lu bagus gitu, nggak akan mungkin sih kayak gitu, nggak akan ada. Jadi kayak orang gambarnya bagus karena dia latihan keras gitu. Terus kalau untuk orang yang gue nggak bakat nih gambar, ya lu kapan gambarnya juga anjir, karena lu jarang gambar. Jadi menurut gue kata bakat gue pengen apa nyoba apa namanya membahas kata bakat ini sih sebenarnya. Iya, kayak gimana tuh? Gitu kayak talent segala macam. Ya mungkin ada di misalnya di dunia apa di bidang lain, misalnya musik, ada anak kecil yang kayak dia bisa grafis cepet gitu soal nada segala macam. Ya gue pernah lihat itu juga sih. Cuman itu bisa dipelajarin kalau ya orang yang spesial misalnya ya, dengan apa namanya kecerdasan dan kecepatan dia menangkap suatu hal gitu. Ya nggak ya cuma ya hal itu sih paling yang ngebedain. Tapi kalau mau belajar ya lu bisa. Iya, kalau iya gue juga mikirnya kalau bakat tuh kayak membedakan orang bakat tanda kutip dan tidak berbakat tanda kutip itu ya, kalau orang yang berbakat tuh biasanya udah curi start duluan karena mereka kayak udah bermodal lah istilahnya. Jadi kayak mungkin dia lebih cepat belajar. Misalnya dia berbakat gambar ya, dia mungkin lebih cepat. Tapi bisa dikejar sama orang yang tidak berbakat tanda kutip, tapi latihan terus kayak gitu. Nah, masalah ya itu dia. Tapi ya ini sih ini gue pengen ngomenin soal itu, masalah stigma. Kalau lo nggak berbakat lo nggak akan bisa. Oh iya. Gue sebenarnya pengen ngomenin itu sih. Iya. Jadi sebenarnya lo bisa sih. Kayak lo gambar lo mau bagus gitu, ya lo latihan dan lo bakal bisa. Terus saat nanti ya cepat atau lambat tergantung orangnya, beda-beda kan. Ya, betul.
Oke. Pertanyaan gue sekarang pertanyaan terakhir. Restoran franchise favorit lo apa? Wah, anjing nih berat banget. Franchise favorit? Ini mesti satu ya. Oh, enggak. Boleh lebih dari satu. Misal lu punya 10 juga nggak apa-apa. Kalau misalnya ramen, gue suka sama ramen kata Kocha. Kalau burger, gue sekarang ya, gue awe burger Oh, yang burger ininya apa namanya sih? Cing, gue lupa ya. Moza burger itu kayak favorit. Terus oke. eh, kalau ayam ya gue Wingstop sih. Top sih emang itu. Itu aja sih paling. Oke. Keren. Ya, gue juga suka demen. Gue demen juga. Wingstop. Enak sih. Terus tiap Rabu ada promo. Nah, itu dia. Eh, Anjing. by the way, ini nggak disponsorin ya. Oke, mungkin lo mau nulis sosial media lo supaya kalau misalnya ada yang mau Oh ya, ini follow. media gua, IG gua, eh kontrol aja. Sering dibecandain gak sih jadi kontol Aldo? Sering banget sih. Tapi emang tujuan gue itu sih kayak mau kayak K depannya bukan C, karena gue berharap ada orang kepleset gitu ngomong. Ini ya, apa nama akun lu nggak ramah buat orang yang cadel ya? Udah ada R, ada L, ada T. Iya juga sih. Art station nulisnya gimana? Gue udah lama nggak nulis. Art station Idol Fahri. Cari aja nih ada kok. Ya. Terus Twitter gue tuh namanya ya agak beda sih. Lu ngupload karya di Twitter juga? Ya. Hmm. Sebenarnya Twitter gue sama Instagram tuh ya nggak jauh beda. Tapi di Twitter gue bisa nge-retweet banyak hal gitu. Oh iya. Lu kenapa nggak pakai nama Twitter lu aja buat apa branding lu, susu kucing itu kayak keren. Anjing, iya sih. Ya, nggak tahu deh. Kamu gue jangan ganti-ganti lagi sih, kasihan orang nyari lu susah. Oke, ya demikian. Gue akhir aja. Terima kasih banyak kepada Bung Aidel sudah menyempatkan waktunya hadir di podcast kita ini. Kalau misalnya ada yang mau nyari karya-karyanya Aidel, nanti bisa gue kasih link di description, bisa ngeliat. Terima kasih Aidel udah datang. Semoga sukses selalu dan sehat selalu. Oke, ya, makasih ya. Bye. Bye.